أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang mulia, yakni bulan Dzulhijjah, di mana pada bulan ini ada 10 hari yang sangat istimewa, yakni dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, yang puncaknya ada di tanggal 9, atau yang biasa dikenal dengan Hari Arafah. Ia adalah hari terbaik yang ada di dunia ini, dan ia adalah puasa terbaik setelah puasa di hari-hari Ramadan. Apa keutamaan hari Arafah dan apa saja keutamaan puasa di harinya? Berikut kami sebutkan 8 keutamaan puasa Arafah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mengaruniai kita bisa mengamalkan dan memperoleh keutamaannya. Amin ya rabbal alamin. Hari terbaik dan teragung. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari terbaik dan teragung, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri. Hari-hari paling utama di dunia adalah hari-hari yang 10, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadits riwayat Abu Ya'la dengan sanad yang sahih. Ma min ayyamin a'zamu 'indallah walal 'amalu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyam asyrah. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, dan tidak ada amal yang lebih disukai Allah di hari-hari tersebut ketimbang hari-hari ini, yakni hari-hari 10. Hadits riwayat Imam Ahmad. Dan puncak hari terbaik itu ada di tanggal 9 Dzulhijjah, atau yang biasa dikenal dengan hari Arafah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dikatakan mengenai 10 hari Dzulhijjah, di setiap harinya sama atau sebanding dengan 1000 hari, sedangkan hari Arafah sama atau sebanding dengan 10.000 hari dalam keutamaan. Hari kasih sayang dan pengampunan Allah. Di hari Arafah ini, rahmat kasih sayang Allah turun, serta pengampunannya memenuhi hamba-hambanya, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Arafah, Allah turun ke langit dunia dan membanggakan mereka yang wukuf di hadapan para malaikat. Allah Ta'ala berfirman, lihatlah hamba-hambaku itu, mereka datang dari segala penjuru dengan rambut yang kusut dan tubuh berdebu. Saksikanlah oleh kalian bahwa aku telah mengampuni mereka. Para malaikat menyela, akan tetapi di sana ada si fulan dan si fulan. Allah Ta'ala berfirman, aku telah mengampuni mereka. Hadits riwayat Imam Baghawi, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Abu Ya'la, dan lainnya. Lalu, apakah rahmat dan pengampunan Allah ini hanya khusus untuk mereka yang melaksanakan wukuf di Arafah? Ternyata tidak. Tapi rahmat dan pengampunan Allah ini meliputi juga orang-orang mukmin di seluruh dunia yang tidak sempat melaksanakan ibadah haji, seperti yang dijelaskan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza kana yaumu Arafah
lam yabqa ahadun fi qalbihi dzarratun min imanin illa ghufira lah. Faqila ya Rasulullah al-ma'rufu khassah ay liman waqafa fi arafata khassah am linnasi 'ammah? Qala bal linnasi 'ammah. Jika tiba hari Arafah, maka tidak tersisa seseorang yang punya setitik iman di hatinya, melainkan ia akan diampuni. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah terkhusus bagi yang wukuf di Arafah saja atau untuk semua manusia? Beliau menjawab, untuk semua manusia. Hadits riwayat Abu Dawud. Puasa terbaik setelah Ramadan. Tentu saja puasa yang terbaik adalah puasa Ramadan. Dan setelah Ramadan, maka puasa yang terbaik adalah puasa di bulan Muharram, utamanya pada tanggal 10-nya atau hari Asyura, seperti yang diterangkan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Allah Muharram. Hadits riwayat Muslim. Namun jika puasa Asyura ini dibandingkan dengan puasa Arafah, maka pahalanya masih kalah besar dengan puasa Arafah. Seperti yang dijelaskan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Shaumu yaumi Arafata yukaffiru sanataini madiyatin wa mustaqbalatin, wa shaumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Puasa hari Arafah akan menghapuskan dosa 2 tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Dan puasa hari Asyura akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadits riwayat Muslim. Dengan ini, maka puasa Arafah menjadi lebih utama dibandingkan puasa Asyura. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, puasa hari Arafah lebih utama dibandingkan puasa hari Asyura. Dikatakan mengenai hikmahnya, bahwa hari Asyura dinisbatkan kepada Nabi Musa alaihi salam, sedangkan hari Arafah dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ia menjadi lebih utama. Keutamaan puasa Arafah. 1. Menghapus dosa-dosa tahun sebelumnya. Ini adalah karunia Allah yang wajib kita syukuri. Sebab Allah telah memberi kita kemudahan untuk meraih ampunannya, yakni dengan hanya kita berpuasa sehari di hari Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu. Sebagaimana diterangkan dalam hadits dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanatal lati qablah. Puasa hari Arafah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadits riwayat Muslim. Penting diingat bahwa yang dimaksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Demikian penjelasan para ulama. Sebagaimana yang disebutkan Imam Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Para ulama mengatakan, maksudnya dosa-dosa yang terhapus itu adalah dosa kecil. Adapun dosa besar, maka hanya terampuni dengan bertaubat yang jujur kepada Allah, yakni memohon ampunan, penyesalan, serta tekad untuk tidak mengulangi. 2. Menghapus dosa-dosa tahun depan. Di samping menghapus dosa-dosa setahun yang lalu, puasa Arafah juga memiliki keutamaan
akan menghapuskan dosa-dosa di tahun mendatang atau tahun berikutnya, sebagaimana diterangkan dalam lanjutan hadisnya. Wassanatallati ba'dah, dan setahun yang akan datang. Hadits riwayat Muslim. Juga diterangkan dalam riwayat hadits lainnya, man shoma yauma arafata ghufira lahu sanatan amamahu wa sanatan khalfahu. Siapa yang puasa di hari Arafah, maka dia diampuni setahun di depannya dan setahun di belakangnya. Hadits riwayat Tabrani. Sungguh, ini adalah keutamaan langka yang sangat menakjubkan. Betapa tidak, janji pengampunan ini secara otomatis akan menjadikan kita orang yang terampuni dosa-dosanya di masa depan. Dan ini secara tersirat menandakan kalau kita akan tercatat sebagai orang yang terampuni, yang nantinya akan dikaruniai husnul khotimah dan kelak akan masuk surga. 3. Dipanjangkan umurnya. Keutamaan ini didapat dari janji terampuninya dosa-dosa di tahun depan. Janji ini secara tidak langsung mengisyaratkan kabar gembira kalau kita akan dihidupkan pada tahun depan. Sebab tidak mungkin kita bisa melakukan dosa sementara kita sudah meninggal. Mengenai hal ini, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ini adalah kabar gembira akan kehidupan di tahun mendatang bagi orang yang berpuasa Arafah, karena beliau telah mengembirakan dengan pengampunan dosa. Maka ia menunjukkan kalau pelakunya akan hidup di tahun itu, karena beliau tak pernah berucap berdasar hawa nafsu, tapi ia adalah wahyu yang diwahyukan. 4. Mendatangkan kecintaan Allah. Seorang hamba akan semakin dicintai Allah saat ia gemar melakukan amalan sunnah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah nyatakan dalam hadis qudsi, dan hambaku tiada henti untuk mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Hadits riwayat Bukhari. Dan terlebih lagi, saat seorang hamba melakukan amalan puasa sunnah di hari Arafah, maka ia akan bertambah dicintai Allah. Sebab amalan sunnah di hari itu lebih utama dan lebih dicintai Allah ketimbang jihad fisabilillah yang merupakan puncak dari segala ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashri." Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang 10 ini, yakni 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah lebih baik daripada jihad fisabilillah? Beliau menjawab, ya, lebih baik daripada jihad fisabilillah, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwa raganya, kemudian ia tidak pernah kembali lagi, atau mati syahid. Hadits riwayat Bukhari. 5. Mendapatkan pahala puasa setahun. Keutamaan ini seperti yang disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siyamu kulli yaumin minha bisyami sanatin." Puasa di tiap hari darinya, yakni 10 hari pertama Dzulhijjah, adalah seperti puasa setahun. Hadits riwayat Tirmidzi. Atha rahimahullah berkata, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka ia akan mendapatkan pahala seperti berpuasa 2000 hari. 6. Mendapatkan pahala berlimpah. Pahala berlimpah ini
asalnya dari puasa sunnah yang dilakukan. Pertama, orang yang melakukan puasa sunnah, maka ia akan termotivasi untuk melakukan amalan-amalan sunnah lainnya, seperti zikir, membaca Al-Quran, sholat jamaah, sedekah, dan lainnya. Kedua, amalan sunnah yang dilakukan di hari Arafah ini akan dilipat gandakan pahalanya, seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal amalu fihinna yudha'afu sab'ami'ati di'afin. Dan amal soleh di dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Hadis riwayat Baihaqi. Imam Auza'i berkata, telah sampai kepadaku bahwa beramal di hari dari hari-hari yang 10, pahalanya senilai perang fisabilillah, yang berpuasa di siang harinya dan berjaga di malam harinya. Dari dua hal ini, maka orang yang berpuasa Arafah memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Bahkan jikapun orang yang berpuasa hanya diam dan tidur saja, maka itu sudah ditulis sebagai pahala, yang tentu pahalanya akan bertambah karena keutamaan hari Arafah ini. 7. Kesempatan Qiyamul Lail seperti Lailatul Qadar. Ini adalah efek lainnya dari puasa Arafah. Orang yang hendak melakukan puasa sunnah, maka otomatis ia akan tergerak untuk bangun makan sahur. Nah, di saat makan sahur inilah ia punya kesempatan untuk menjalankan amalan Qiyamul Lail, di mana seperti dijelaskan dalam hadis bahwa mengerjakan Qiyamul Lail di malam Arafah ini pahalanya sebanding dengan Qiyamul Lail di malam Lailatul Qadar. Wa qiyamu lailatin minha ya'dilu qiyama lailatil qadar. Dan bangun di malamnya sebanding dengan Qiyamul Lail di malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. 8. Peluang besar dibebaskan dari neraka. Diterangkan dalam hadis sahih bahwa hari Arafah adalah hari pembebasan dari neraka. Begitu banyak orang yang dibebaskan dari neraka di hari ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min yaumin aksara min ayyu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah, wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaikah yaqulu ma arada haula." Tiada hari yang Allah banyak membebaskan seorang hamba dari neraka ketimbang hari Arafah. Dia akan mendekat, kemudian membanggakan mereka kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Hadis riwayat Muslim. Fama min yaumin aksaru atiqan minan nari min yaumi Arafah. Maka tidak ada hari yang Allah demikian banyak membebaskan manusia dari neraka melebihi hari Arafah. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Apakah pembebasan ini hanya khusus untuk mereka yang wukuf di Arafah saja? Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif mengatakan, hari Arafah adalah hari pembebasan dari api neraka. Pada hari itu, Allah akan membebaskan mereka yang sedang wukuf di Arafah dan penduduk negeri kaum muslimin yang tidak melaksanakan wukuf. Mereka yang memanfaatkan hari tersebut dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan berbuat kebaikan, diharapkan dapat terbebas dari api neraka. Nah, maka dengan menjalankan ibadah puasa di hari Arafah ini, kita juga punya peluang besar untuk terbebas dari neraka. Pertama, karena puasa adalah ibadah sunnah yang mudah diterima Allah, sebab gampang ikhlasnya. Imam Ahmad berkata, puasa adalah ibadah sunnah yang paling utama, sebab ia tidak dimasuki riya, di mana sebagaimana kalian ketahui bahwa riya adalah penghancur amal.
dan penyebab masuk neraka. Kedua, orang yang puasa akan tergerak untuk melakukan amalan-amalan sunnah selain puasa, dan ia akan berusaha menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Dengan dua hal ini, ditambah lagi dengan keutamaan hari Arafah, maka peluang terbebas dari neraka bagi orang yang berpuasa di hari ini menjadi semakin besar. Wallahu a'lamu bishawab.